Halo, selamat datang di presentasi aku mengenai personal branding. Aku tahu tulisannya sini tugas IG, tapi ini nggak fokus ke Instagram doang. Tapi aku bakal cerita tentang experience aku, perjalanan aku untuk ikuti kelas etiket, plus membangun personal branding untuk diriku sendiri. Welcome teman-teman yang baru join. Oke, maaf. Aku sekarang coba menjelaskan diri ya. Ketika aku mulai mengikuti kelas etiket, sebelum aku membangun sebuah personal brand diriku sendiri, Ibu Dewi atau dosen kita pernah mengatakan, coba kamu bikin sebuah introduction untuk diri sendiri terlebih dahulu ya. Dan aku membuat beberapa poin sebagai introduction aku. Ya walaupun introduction ini sebenarnya masih benar, tapi menurut aku ini tidak mengatakan apapun sebagai personal branding aku kan. Contohnya, aku tuliskan aja nama aku Kemal Sihan, aku bisa dipanggil Kemal. Saya lahir di Pekanbaru Riau. Saya lahir dan bergabung ke dunia ini dengan berat 3,9 kg, termasuk berat ya, teman-teman. Dan saya orang Barat, secara spesifiknya Sumatera Barat dengan marga Koto, mengikuti ibu saya kelahiran Maninjau. Dan saya mencantumkan IG main saya itu Kemal_Sihan dan mengajak teman-teman untuk memfollow-nya. Sebenarnya seperti yang gue bilang tadi, semua informasi di post ini, di bagian slide ini tidak salah. Tapi ini tidak mengatakan apapun sebagai aku punya personal branding. Kalau aku bisa mengatakan diriku sekarang, aku bakal lebih gini. Aku Kemal, aku orangnya simple, mau itu secara selera atau keseharian, di mana aku mungkin kurang dalam keunikan yang ekstra, aku menangkan hati melalui humility dan friendliness. Secara personal branding, aku selalu mencoba orang untuk menjadi passionate dengan hobi, kesukaan, dan kehidupan aku secara general. Aku pengen menjadi orang yang bisa gampang orang bisa connect kepada aku, orang-orang ketemu aku bisa, oh itu Kemal, iya orangnya baik, orangnya enak. Jadi mungkin dalam segi orang lain mungkin memberikan sesuatu hal yang ekstra, mulai mungkin agak flare dari diri mereka sendiri, aku lebih fokus untuk menjadi orang yang humility dan easy to connect to. Jadi orang-orang bisa lihat aku tuh nggak kayak orang yang unreachable, justru orang yang sangat reachable. Teater ya. Tapi kalau kita cek sekarang ya final update-nya, aku udah isi lumayan banyak di sini, mau itu dalam project mata kuliah ataupun kebuginan dariku sendiri. Aku itu udah upload di mana aku itu men-sharing lebih lewat luas tentang daripada hanya sekedar teater kata, mungkin tentang kayak outfit sharing aku, tentang jalan-jalan sebagai UMN, aku bercerita tentang experience aku di UMN, apa aja yang aku selesaikan di UMN. Aku juga udah mencantumkan experience aku di kelas gitu. Aku juga sharing kira-kira di kelas aku ngapain aja. Dan ya kalau kalian lihat itu banyak kan orang-orang yang ramai ya. Aku berkolaborasi dengan kelompok aku di kelas. Aku berterima kasih kepada mereka. Dan aku ingat setelah ini aku bakal penting banget ya. Aku akan fokus untuk cerita tentang proyek-proyek personal branding aku ya. Aku ada sebut tiga di sini. Yang pertama, waktu itu Ibu Dewi mengarahkan kita untuk membuat konten berhubungan dengan menunjukkan diri kita dan personal branding kita. Jadi karena kita pada saat itu lagi kuliah, aku dan teman-teman aku memutuskan, ayo kita bikin konten vlog, konten simple yang menunjukkan kira-kira apa sih bisa kita lakukan sebagai anak kuliah dalam kegiatan kita, ngapain aja kita, dan kita ceritain seperti kayak kita pergi ke kelas, kita nongkrong, kita bercerita-cerita, kita mencari tahu apa sih di sekitar kampus yang bisa membenefit dalam pertumbuhan kita. Kira-kira begitu. Selanjutnya kita ditugaskan sebagai Women Ambassador, di mana konteksnya ceritanya adalah di em, di UMN ini datang nih pihak-pihak eksternal. Kalau nggak salah waktu itu kita arahnya misalnya BCA gitu ya, BCA. Dan kita harus membuat konten roleplay di mana kita menjadi ambasador, kita menyambut pihak eksternal. Kalau teman-teman lihat ada aku dan Clea ya. Aku dan Clea bertugas sini sebagai orang-orang yang sebagai ambasadornya. Kita yang menyambut, kita yang memberikan arahan, kita yang welcome mereka dalam ke UMN. Sedangkan teman-teman aku yang lain, Jesselyn, Kalista, dan Angga fokus menjadi pihak eksternal. Ya, menurut aku sih kalau aku bisa evaluasi sesuatu tentang konten ini, itu benar-benar membuat kita berpikir ulang sih, cara kita menghadapi orang-orang eksternal, cara kita menanggapi misalnya spesifiknya orang-orang BCA, orang-orang eksternal, kita harus pikir ulang nih, kira-kira kita nyambutnya gimana. Kasihkan orang. Aku buat sedikit slide untuk evaluasi dikit ya untuk tentang experience aku di etiket. Pertama, aku berterima kasih kepada Bu Dewi udah mengajarkan kita selama ini. Walau dalam mata kuliah ini sedikit membingungkan kadang-kadang untuk cara menghandle-nya karena ini semua yang kita pelajarin ini adalah kayak bahasanya unwritten rules ya. Kayak kalau datang restoran atau datang ke budaya korporat nggak ada ajaran kayak kalian harus duduk begini, harus begitu. Nggak ada. Tapi hal di sini nih jadi ini yang tidak tertulis, jadi dituliskan. Dan akhirnya aku berterima kasih kepada um, Prodi dan semuanya yang bekerja sama untuk membentuk materi untuk mata kuliah ini untuk mengajarkan aku.
Kira-kira gitu aku ceritakan tentang personal branding aku dan experience aku di etiket. Semoga aku di masa depan bisa membentuk personal branding lebih kuat ya. Menurut aku sekarang masih cukup lemah, masih kurang. Tapi aku berharap masa depan aku bisa membentuk personal branding yang lebih dekat dan connect dengan orang. Sekian, terima kasih.